saat ini, kelompok UMKM masih mampu mempertahankan dan menjalankan kegiatan operasional usahanya dan masih memperoleh laba dari kegiatan tersebut dibandingkan dengan perusahaan besar yang terpaksa harus gulung tikar karena krisis global yang terjadi. Kelompok UMKM merupakan kelompok usaha yang paling tahan terhadap goncangan perekonomian. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Ketidaklengkapan data dan informasi. Selanjutnya ada ketidaktelitian. Terus ada kesalahan perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan dan unsur sengaja. Sejarah singkat Bowman Snacks. Bowman Snacks didirikan pada tahun 2021. Usaha ini berawal dari seorang ibu rumah tangga yang bernama Yunia Siregar. Beliau awalnya menyalurkan hobi memasaknya dengan membagikan masakan buatannya kepada rekan dan kerabat dekat. Ternyata respon yang diberikan rekan dan kerabat ibu Yunia sangat positif, sehingga rekan dan kerabat mendorong ibu Yunia untuk membuka bisnis di bidang kuliner yang berfokus pada makanan cepat saji. Usaha kuliner ibu Yunia ini awalnya hanya dari mulut ke mulut saja, tetapi tanpa disangka pesanan terus membludak, sehingga ibu Yunia menjual produknya secara open order. Kurangnya jumlah pegawai menjadi alasan ibu Yunia untuk membatasi produksinya. Selain itu, ibu Yunia ingin menjaga kualitas produk buatannya. Produk dari usaha ibu Yunia yang paling terkenal adalah kentang Mustafa dan bawang goreng. Struktur organisasi. Yunia Siregar sebagai juru masakan, marketing yang menawarkan produknya. Karyawannya sebagai quality control dan administrasi. Berikutnya ada karyawan sebagai packing barang dan kurir. Kegiatan usaha Bowman Snacks. 1. Penyedia makanan olahan dengan berbagai bidang berasal. 2. Penyedia makanan olahan dengan mutu berkualitas. 3. Penyedia makanan olahan dengan harga yang terjangkau. Dan 4. Penyedia makanan olahan untuk semua kalangan. Aspek-aspek yang dibahas. 1. Ada aspek legalitas. Pada tahun 2023, Bowman Snacks mendaftarkan usaha bisnisnya agar mendapatkan legalitas dengan adanya NIB atau nomor induk berusaha dengan nomor 280823013743 sebagai bukti legalitas dan mengenal resmi bagi sebuah usaha. Selain itu, dengan adanya NIB, Bowman Snacks dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen atau mitra bisnis. Aspek pasar. A. Ada bentuk pasar. Bentuk pasar dari Bowman Snacks adalah pasar persaingan. Pasar persaingan sempurna. Para konsumen melakukan pembelian secara langsung melalui distributor, dikarenakan konsumen merasa puas akan harga yang ditetapkan ketika membeli secara langsung. Yang B adalah analisis persaingan. Analisis SWOT. 1. Kekuatan atau strength. Usaha sudah memiliki perizinan usaha dan memiliki karyawan profesional dalam bidang masing-masing. 2. Ada menyediakan berbagai varian rasa. 3. Menyediakan pilihan produk yang cukup banyak. 4. Harga produk cukup terjangkau untuk seluruh kalangan. Yang kedua ada kelemahan, yaitu permintaan terhadap produk naik turun tidak stabil. Selanjutnya, usaha ini mudah ditiru, memungkinkan adanya bisnis baru yang menekuni usaha yang sama. Yang ketiga ada peluang. Peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha makanan olahan lainnya. Juga dapat memperluas wilayah
wilayah pemasaran dengan cara meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Yang keempat ada ancaman. Satu, pesaingnya cukup banyak. Kedua, ada kurangnya promosi melalui media sosial membuat banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai usaha ini. Yang kedua ada aspek pemasaran. Satu, bauran pemasaran. A. Produk. Bowat Snacks menawarkan berbagai jenis makanan olahan cepat saji berupa kentang mustafa, chicken nugget, lumpia tahu, dan risol mayones. Berbagai varian rasa makanan juga ditawarkan oleh Bowat Snacks, seperti varian kentang mustafa original dan lagi kacang, chicken nugget original dan spicy. Strategi yang digunakan oleh pemilik agar para konsumen tidak kecewa yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga tidak merusak cita rasa yang dihasilkan, dan dalam pengolahannya juga sesuai dengan takaran agar rasa yang dihasilkannya tidak buruk ataupun mengecewakan pelanggannya. Yang B ada harga. Harga yang ditetapkan pemilik yaitu untuk satu toples kentang mustafa varian original ukuran 350 gram seharga 40.000. Sedangkan untuk varian dari kacang seharga 45.000. Untuk chicken nugget original ukuran 250 gram seharga 25.000. Dan untuk varian spicy seharga 30.000. Untuk lumpia tahu dan risol mayones masing-masing dijual dengan ukuran 250 gram seharga 30.000. Penentuan harga jual tersebut sudah ditentukan oleh pemilik dari pembiayaan bahan baku dan diperhitungkan dan keuntungan yang akan didapatkan dengan harga yang murah dan sangat dijangkau untuk semua kalangan. Bisa dikatakan bisnis ini bisa dijalankan. Yang C ada promosi. Untuk menarik minat para konsumen, pemilik Bowat Snacks rutin mengadakan diskon di hari besar maupun hari nasional. Promosi tersebut dilakukan dengan metode yang cukup sederhana, seperti spanduk dan broadcast message melalui WhatsApp. Kedua, aspek pemasaran. Permintaan pasar berupa makanan olahan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Makanan olahan berbagai jenis dapat kita temukan mulai dari pasar tradisional maupun melalui toko online atau online shop. Selain itu, makanan olahan juga digemari oleh berbagai kalangan mulai dari kalangan remaja sampai orang tua, seperti Bowat Snacks yang dapat menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Produk dari Bowat Snacks biasanya menargetkan kalangan orang tua karena dengan membeli produk Bowat Snacks, para konsumen dapat menghemat waktu untuk memasak. Ketiga ada pangsa pasar. Pangsa pasar UMKM Bowat Snacks cukup luas dengan konsumen dari berbagai kalangan. Selain itu, harga yang ditetapkan pada produk Bowat Snacks cukup terjangkau. Produk-produk Bowat Snacks menargetkan untuk dikirim ke beberapa kota terdekat diantaranya Bogor dan Bandung. Manajemen sumber daya manusia. 1. Jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja di UMKM Bowat Snacks berjumlah 2 orang. Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha Bowat Snacks terbagi menjadi 2 divisi, yaitu bagian produksi berjumlah 1 orang dan bagian administrasi berjumlah 1 orang. Kegiatan usaha Bowat Snacks masih sederhana sehingga tidak membutuhkan pekerja yang banyak. Namun dengan jumlah tenaga kerja sedikit diharapkan mampu menghasilkan output yang maksimal. Kedua ada kualitas tenaga kerja.
kualifikasi pendidikan tenaga kerja pada UMKM Komasnes, yaitu jenjang pendidikan SMA atau undergraduate. Yang ketiga ada sistem pengupahan tenaga kerja. Sistem pengupahan tenaga kerja bergantung dengan perhitungan keuntungan tertentu. Untuk divisi produksi dan administrasi menggunakan sistem bonus target hasil produksi. Semua tenaga kerja mendapatkan proses training atau pelatihan selama bekerja sesuai keahlian yang dibutuhkan. Pelatihan oleh pemilik usaha diadakan setiap ada jenis produk yang baru, sehingga tenaga kerja dapat langsung mempelajari proses produksi. Strategi pemasaran dan pengembangan yang akan diterapkan. Proses training bersifat non formal dan bertujuan agar kualitas setiap produk yang dihasilkan tetap terjaga untuk menjalankan fungsi manajemen walaupun tidak sekompleks usaha besar. Aspek teknik dan teknologi. Satu adalah lokasi produksi. Tempat produksi usaha terletak di Jalan Kemanggisa di 3 nomor 12, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, yang berada pada daerah padat pemukiman, dekat dengan perkantoran dan pasar. Pasar tempat mendapatkan bahan baku hanya berjarak 5 km dengan menempuh waktu sekitar 10 menit. Kedua adalah peralatan produksi. Peralatan produksi dari Komasnes untuk membuat berbagai jenis produknya masih menggunakan alat yang cukup sederhana. Mengingat UMKM Komasnes ini belum terlalu besar sehingga kegiatan produksi masih menggunakan alat pemotong sederhana untuk mempercepat waktu produksi. Untuk produk selain menanam sofa dan bawang goreng, alat produksi yang digunakan masih secara manual mengingat minat konsumen terhadap makanan olahan. Olahan ini tidak terlalu signifikan. Ketiga ada proses produksi. Proses produksi yang dilakukan masih sederhana dan secara manual. Mengingat usaha ini belum mempunyai teknologi canggih sehingga masih mengandalkan tenaga manusia. Kapasitas produksi seperti bawang goreng dan kentang sofa dalam sehari sebanyak 10 kg. Yang pertama adalah modal. Modal yang dikeluarkan untuk membuat usaha Komasnes adalah modal sendiri. Biaya yang dipakai untuk usaha Komasnes ini terdiri dari biaya tetap, biaya operasional, dan biaya lain-lainnya. Untuk biaya tetap, ini ada investasi untuk barang-barang pada saat awal pembukaan Komasnes itu ada wajan, pisau, sobek, taruna, baskom, timbangan digital 10 kg, alat potong kentang, plastik silver 20 cm, alat vakum, dan ongkos 2 tusuk seharga Rp1.290.000. Yang kedua ada biaya operasionalnya, yaitu yang terdiri dari biaya listrik, air, gas, dan gaji karyawan sebanyak 2 orang dengan total Rp2.300.000. Yang ketiga ada bahan baku yang terdiri dari kentang, minyak goreng, garam, gula pasir, kulit lumpia, tepung pasir, terigu, toples 350 gram, bumbu lainnya, dan plastik vakum dengan total Rp1.776.000. Untuk total modal produksinya dengan investasi awal ditambah bahan baku ditambah biaya operasional yaitu Rp5.366.000. Untuk laporan arus kas Komasnes itu pada bulan Januari 2023 dengan penjualan produk 11 juta dikurang dengan beli bahan baku, biaya listrik dan air serta beban gaji karyawan sehingga totalnya yaitu Rp9.924.000. Selain itu ada pengeluaran untuk membeli wajan tambahan sebanyak Rp100.000. Jadi totalnya Rp6.800.000.
Februari 2023. Selanjutnya, PIB periode adalah investasi awal dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Dengan investasi awal Rp10.366.000 dibagi dengan kas bersih per tahunnya yaitu Rp81.888.000 dari 12 bulan mendapatkan hasil 1,51 atau 1 bulan 51 hari. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian investasi Bomasnex adalah 1 bulan 51 hari. Karena itu Bomasnex dapat dikatakan layak. Untuk return on investment-nya atau ROI dengan laba usaha sebanyak Rp88.888.000 per modal usahanya Rp124.390.000 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 66%. Dari perhitungan ROI di atas, nilai ROI yang diperoleh adalah sebesar 66%. Presentasi tersebut menunjukkan bahwa usaha Bomasnex memperoleh 66% dari besarnya modal yang dikeluarkan selama 1 tahun. Untuk return on asset atau ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aktiva dari 100% dengan laba bersihnya itu Rp81.888.000 dibagi total aktivanya sebanyak Rp244.952.000 dikali 9%, maka hasilnya adalah 33%. Dari perhitungan ROA di atas, nilai ROA mencapai angka 33% dan dapat dikatakan bahwa pemanfaatan aset UMKM Bomasnex sangat baik. Aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi, dengan adanya Bomasnex menghidupkan pemulihan ekonomi di sekitar. Bomasnex membuka lowongan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Hal ini dibuktikan dengan perekrutan 2 orang pegawai yang berasal dari lingkungan sekitar yang bertugas membantu mengemas produk dan mengantarkannya kepada konsumen. Selain aspek ekonomi, Bomasnex juga mendonasikan produknya kepada yang membutuhkan setiap harinya. Selain itu, kepada pembeli tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan rumah mereka, akan tetapi juga membuat mereka merasa nyaman dan aman terhadap produk-produk dari Bomasnex. Hal positif tersebut menambah penilaian atas kelayakan pengembangan bisnis ini. Aspek lingkungan hidup. Dalam dampak lingkungan hidup UMKM, Bomasnex menghasilkan jenis limbah anorganik, di mana limbah anorganik merupakan limbah yang susah untuk terurai. Limbah anorganik yang dihasilkan Bomasnex adalah bahan plastik makanan dan toples plastik. Untuk pengolahan limbah yang dihasilkan cukup sederhana, yaitu limbah hasil produksi berupa plastik makanan dan toples biasanya dibawa langsung oleh pelanggan karena Bomasnex tidak menyediakan tempat untuk makan di tempat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.